Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat belajar. Untuk minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang terletak pada bidang datar, kemudian benda yang dihubungkan dengan tali, kemudian seseorang yang berada di dalam lift. Nah, sekarang kita contohkan di sini beberapa benda yang dihubungkan dengan tali dan dilewatkan katrol. Nah, misalkan contohnya itu seperti ini. Jadi di sini ada katrol. Jadi ada benda pertama, ada benda kedua. Jadi benda pertama di sini memiliki massa, saya tuliskan M1. Kemudian benda yang kedua ini M2, massa untuk benda yang kedua. Nah, di sini dihubungkan dengan tali di sini. T ini adalah tegangan tali. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di sini kalian harus bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem ini. Misalkan bendanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini misalkan M1 ini pada bidang yang licin. Nah, bagaimana cara menentukan percepatan untuk kedua benda tersebut? Nah, yang pertama kita tinjau dulu untuk benda yang pertama. Nah, untuk benda yang pertama. Nah, di sini sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Maka di sini sigma F sama dengan untuk benda yang pertama. Nah, untuk benda yang pertama, maka sigma F sama dengan M1 kali M1 kali A. Nah, di sini untuk gaya yang pertama, untuk kita tinjau dengan benda yang pertama, itu sigma F-nya di sini sama dengan T. T sama dengan M1 dikalikan dengan A. Kemudian untuk benda yang kedua di sini kita tinjau benda yang kedua. Untuk benda kedua di sini gaya yang bekerja sigma F sama dengan M2 kali A. Kemudian kita perhatikan sistem ini. Nah, maka jika gambarnya seperti ini, maka benda itu kan gerakannya ke bawah. Nah, untuk gaya yang searah dengan gerakan benda, maka dia akan bernilai positif. Kalau ini posisinya gerakannya ini ke bawah, maka yang bernilai positif adalah W2. Kemudian untuk tegangan talinya kan arahnya ke atas, maka melawan gerakan benda sehingga nilai untuk T-nya ini negatif. Maka bisa dituliskan di sini W2 min T sama dengan M2 dikalikan dengan A. Kemudian bagaimana percepatan sistemnya? Nah, di sini kalau ditinjau satu-satu dari benda pertama dan benda kedua itu untuk menentukan gaya-gaya yang bekerja itu seperti ini caranya. Nah, secara keseluruhan nilai dari percepatan untuk kedua sistem ini maka bisa kita cari seperti ini. Sama sih sebenarnya caranya, cuman ini kan digabung karena kita mencari percepatan dari kedua benda tersebut. Kalau yang ini kan satu-satu. Nah, maka bisa tuliskan di sini sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, gaya yang bekerja, kita perhatikan gerakan benda tadi. Nah, karena di sini gerakannya itu ke bawah, maka yang searah dengan gerakan benda, maka gayanya itu bernilai positif. Nah, di sini ya, kalau ini ke bawah, otomatis ini kan gerakannya geser ke sana, ke kanan. Maka T yang di sini ini adalah positif. Kemudian T yang di sini ini adalah negatif. Maka bisa kita tuliskan T min T plus W2. Karena W2 kan arahnya ke bawah, searah dengan gerakan sistem. Maka nilainya positif. Sama dengan karena di sini ada dua benda, maka M-nya di sini adalah M1 ditambah dengan M2. Kemudian dikalikan dengan A. Maka di sini T dikurangi T hasilnya 0.
Di sini tinggal W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Maka untuk mencari nilai A sama dengan W2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, di sini atau bisa dituliskan juga bahwa W2 gaya berat itu sama dengan M2 dikalikan dengan G dibagi dengan M1 ditambah M2. Maka untuk mencari percepatan sistem atau mencari percepatan untuk kedua benda, maka bisa kita cari menggunakan rumus yang ini. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan rumusnya itu seperti apa. Yang penting kita bisa menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, untuk yang kedua, nah di sini. Untuk kasus yang kedua, misalkan seperti ini. Jadi katrolnya ada 2. Kalau tadi katrolnya ada 1, di sini ada 2. Maka ini misalkan benda pertama dia memiliki massa M1, kemudian benda yang kedua memiliki massa M2. Nah, di sini dihubungkan oleh 2 katrol. Nah, ini adalah gaya yang bekerja. Jadi saya kasih tanda panah di sini untuk tegangan tali. Nilai T-nya di sini. TT arahnya seperti ini. Nah, jadi sistem ini geraknya ke bawah. Nah, maka untuk gaya-gaya yang arahnya searah dengan gerakan benda, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka nilainya positif. Nah, misalkan di sini kita tinjau satu-satu. Kita tinjau dari benda pertama. Nah, jadi untuk benda pertama, sesuai dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian untuk gaya bekerja itu adalah T di sini. Jadi kita tinjau untuk yang ini dulu. T sama dengan M1 dikalikan dengan A. Kemudian yang kedua kita tinjau untuk benda yang kedua. Maka di sini sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, gaya yang bekerja apa saja untuk benda yang kedua? Di sini ada T, tegangan tali yang kiri dan tegangan tali yang kanan. Maka di sini untuk T-nya kan arahnya ke atas ya. Ini kan ke atas, maka ini nilainya negatif, kemudian ini nilainya positif. Di sini ada 2T, maka di sini W2 min T lagi sama dengan M2 dikalikan dengan A2. Maka di sini W2 dikurangi 2T. Min T ditambah dengan min T. Jadi hasilnya adalah min 2T. Sama dengan M2 dikalikan dengan A2. Maka secara keseluruhan untuk mencari percepatan sistem di sini adalah bahwa nilai percepatan sistem A2 itu sama dengan setengah kali A1. Atau A1 itu sama dengan 2 kalinya A2. Jadi seperti ini dari sini. Nah, itu untuk contoh benda yang kedua. Yang ketiga di sini nah, di sini misalkan gambarnya seperti ini. Pada benda yang digantung dengan tali melalui katrol. Nah, seperti ini. Jadi ada benda yang digantung dengan tali yang dihubungkan dengan katrol. Misalkan di sini untuk massa katrol itu nilainya 0. Jadi massa katrol kita abaikan. Nah, di sini untuk nilai M2 itu lebih besar dari M1. Maka jika M2 itu lebih besar dari M1, maka gerakannya itu kan ke bawah. Di gerakan sistemnya ini ke sini ke bawah. Maka di sini kita harus bisa menentukan gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini kita tinjau satu-satu. Untuk benda pertama, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Maka di sini untuk benda pertama sigma F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Kita perhatikan di sini. Nah, maka di sini ini arahnya ke bawah. Ya, yang ini arahnya ke atas. Ini kan gerakan sistemnya ini ke bawah. Yang ini kan ke atas. Maka di sini T1 min W1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka di sini T1 sama dengan W1 pindah ruas ditambah dengan M1 dikalikan dengan A. Kemudian kita tinjau untuk benda yang kedua. Nah, untuk benda yang kedua di sini, jadi kita perhatikan untuk yang ini dulu. Maka di sini sigma F sama dengan M kali A.
Maka gaya yang bekerja pada F2 itu di sini W2 dia kan arahnya ke bawah, kemudian T2-nya arahnya ke atas melawan gerakan benda, sehingga T2-nya nilainya negatif, sama dengan M2 dikalikan dengan A, sehingga T2-nya sama dengan W2 min M2 dikalikan dengan A. Maka untuk mencari percepatan sistem untuk kedua benda bisa kita cari menggunakan ini ya. Kalau tadi itu kita tinjau satu-satu dari benda pertama, kemudian benda kedua. Nah, secara keseluruhan di sini sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sama caranya seperti tadi. Jadi kita harus melihat gerakan benda ini seperti apa, gerakannya kemana, sehingga gaya yang bekerja itu yang searah dengan gerakan benda harus bernilai positif. Nah, di sini gerakannya kan ke bawah tadi, karena M2 itu lebih besar daripada M1, otomatis dia gerakannya ke bawah, yang ke sini. Yang ini untuk yang sisi kiri itu ke atas, karena M2-nya lebih besar daripada M1. Jadi kita lihat di sini kalau misalkan gerakannya ke sini, maka yang positif adalah W2. T2-nya itu kan melawan gerakan benda, maka T2-nya itu negatif. Nah, kalau ini T1-nya yang positif, sehingga kita masukkan ke sini gaya yang bekerja. Maka bisa kita tuliskan di sini T1 min W1 ditambah W2 min T2 sama dengan M1 dikalikan dengan A ditambah M2 dikalikan dengan A. Maka di sini T1 dikurangi T. Kita anggap nilai T-nya itu adalah sama, maka ini dikurangi ini hasilnya 0, sehingga tinggal min W1 plus W2, atau kita letakkan yang positif di depan. Jadi W2 min W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Jadi saya buat bentuknya menjadi seperti ini. Nilainya kan sama antara ini dengan ini. Saya singkat menjadi seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai A-nya di sini A sama dengan W2 min W1 dibagi M1 ditambah M2. Sehingga percepatan sistem untuk kedua benda yang seperti di atas ini yang dihubungkan oleh katrol seperti ini, maka bisa kita cari menggunakan rumus yang ini. Ini juga bisa dipecah lagi, bisa dijabarkan lagi, maksud saya W2. Jadi bisa dirubah W2 itu sama dengan M2 dikalikan dengan G dikurangi W1-nya. Kita jabarkan lagi menjadi M1 dikalikan dengan G. Boleh seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh benda yang dihubungkan dengan katrol. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.